Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga di masa pandemi ini teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kajian-kajian kami. Alhamdulillah, channel kami senantiasa akan menemani teman-teman sekalian di rumah aja dalam menghibur teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sajikan kepada teman-teman sekalian dapat memberikan hiburan, pencerahan, sekaligus kita menatap untuk kedepannya. Nah, kali ini teman-teman sekalian kita akan mengadakan kajian bersama Ustadz yang cukup terkenal di Surabaya. Beliau adalah Ustadz Ahmad Haryadi. Nah, dalam kajian kali ini kita akan membahas tentang kata sukses. Nah, apa dan bagaimana sukses itu, dan apa sih dan bagaimana sih seorang itu dikatakan sukses, dan apa indikator awal orang dikatakan sukses itu, dan bagaimana cara kita untuk memperolehnya. Nah, dalam kajian tersebut, teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman sekalian bisa menyimak dan mencatat apa-apa yang penting, sehingga itu bisa menjadi koreksi bagi kita. Oke, sebelum kita mulai kajiannya, mari kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masuk di sana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya di sini beserta teman-teman kru SCD Studio Quran Distancing dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk memberikan kajian-kajian untuk para viewer-viewer kita. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman sekalian yang belum kenal dengan Ustadz Ahmad Haryadi, saya akan menyampaikan sekilas. Beliau bernama Ustadz Ahmad Haryadi. Beliau adalah seorang konsultan pengembang sekolah di Insan Cendekia Mandiri, di sebuah sekolah ternama di Sidoarjo tahun 2012. Kemudian beliau adalah seorang konsultan di manajemen pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik di tahun 2012. Kemudian di tahun 2016 beliau adalah Local Budget Analyst dan Technical Assistant of Government Program Monitoring atau Governance for Growth Support by DFID. Kemudian yang terakhir ini beliau adalah seorang menjabat sebagai ketua di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri atau STAINIM di Sairogo Sidoarjo. Sekilas tentang STAINIM ini adalah sekolah atau kampus begitu, kampus baru di Sairogo Sidoarjo, di kampus kemandirian kalau lebih akrabnya. Mungkin kayak rektor seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sudah siap mengikuti kajiannya dan sudah siap membuat petanya. Oleh karena itu, mari kita mulai kajiannya. Monggo Ustadz Ahmad, mari kita mulai kajiannya. Baik, alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Pemirsa, beberapa tahun yang lalu saya dimintai tolong, diberi tugas lah tepatnya ya, untuk mewawancarai calon orang tua, calon wali murid. Jadi selain mewawancarai, tapi sekaligus menginformasikan ke
calon orang tua wali murid ini tentang program-program di sekolah. Tibalah pada salah satu calon wali murid. Kami dari pihak lembaga mengundang kedua orang tua. Tapi begitu notok di pintu, Assalamualaikum, masuk, ternyata sendirian, ibu-ibu masuk. Saya belum bertanya, saya cuma menjawab salamnya, kemudian ibu ini langsung saja menyampaikan permintaan maaf pada saya. Dan bilang, maaf Ustadz, suami saya nggak bisa hadir. Ya. Karena saya juga penasaran, pingin tahu apa penyebabnya, akhirnya saya tanya. Apa? Kenapa Bu, kok tidak bisa hadir? Spontan, bercerita, panjang lebar, tapi intinya adalah kekecewaan dari ibu ini kepada suaminya. Kenapa? Karena menurut sang ibu ini, suaminya itu hanya fokus untuk ngurusi pekerjaan. Nah, itu. Jadi yang lain-lain diserahkan pada istrinya. Urusan ambil rapot, mulai dari TK, SD, sampai SMP, itu semua urusan anak-anak itu adalah urusan istrinya. Suami fokus cari nafkah. Sudah tentu saya menjadi pendengar yang baik. Saya dengarkan. Ya. Kemudian saya tidak langsung mengadili bahwa suaminya bersalah. Karena itu tidak akan menciptakan suasana menjadi lebih baik. Ya. Dan sudah tentu saya tidak fair kalau saya hanya menerima dari satu sumber informasi. Ya. Tapi apa yang menarik? Ya. Pemirsa, kalau ini kemudian ya, kita yang menjadi suami misalnya, pasti akan menyampaikan, apa yang saya lakukan itu semua untuk keluarga. Berangkat pagi, bekerja, kemudian pulang. 1 bulan dapat penghasilan, diserahkan kepada keluarga. Ya. Itu akan diungkapkan oleh suami kalau ditanya. Ya. Nah, tetapi apa yang paling penting di sini? Yang penting di sini maksud saya adalah ya, persepsi, permasalahan persepsi yang terbentuk di benak istrinya atau di benak istri kita nanti. Apa persepsinya? Persepsinya adalah suami saya sibuk hanya untuk mencari nafkah. Nah, itu persepsi yang terbentuk. Ya. Nah, persepsi ini yang mesti dikomunikasikan. Sebab apa? Sebab ya, suami itu akan identik dengan mesin uang nanti. Ya. Dan ketika identik dengan mesin uang, sentuhan-sentuhan kemanusiaan menjadi tidak seberapa hadir. Itulah saatnya sebuah keluarga akan mulai muncul permasalahan. Ya. Komunikasi mesti dibangun. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada pesan utama kali ini? Sekali lagi, saya tidak akan menyalahkan sang istri atau sang suami, tapi ada pesan yang ingin saya sampaikan. Dalam posisi seperti itu ada ada mimpi yang kayaknya berbeda, dan kemudian mimpi itu ya, tidak, kalau toh mimpi itu sama, tapi tidak sama cara mengimplementasikan dalam keseharian. Ya. Pemirsa, ayo ubah mindset kita tentang kesuksesan atau keberhasilan. Ya. Ubah mindset kita sekali lagi atau pola pikir kita agar kesuksesan atau keberhasilan itu adalah
yang semakna dengan kesuksesan atau keberhasilan-keberhasilan yang diinformasikan oleh ayat-ayat Al-Quran ataupun yang diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, ya, apa pesan atau pengertian sebenarnya kita yang baik itu, orang yang baik itu seperti apa? Manusia yang baik itu seperti apa? Penjelasan Nabi ke kita adalah khairukum li ahli. Nah, itu kata kunci yang mesti kita samakan. Kita sebagai anggota keluarga, istri pasangan kita atau anak-anak, ya, itu kita sampaikan bahwa penjelasan Nabi adalah khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian itu adalah yang paling baik pada keluarganya. Jadi ingat, kalau kemudian di luar kita disanjung-sanjung dengan sekian banyak keberhasilan-keberhasilan yang kita raih, lalu kemudian di rumah istri atau pasangan hidup kita, anak-anak kita merasa kecewa dengan kita, isyarat kita tidak masuk dalam kategori yang ditandai oleh Nabi adalah khairukum li ahli. Jadi yang terbaik pada keluarganya. Jadi mimpi yang mesti kita bangun, pemirsa, mimpi yang mesti kita bangun adalah bagaimana caranya agar persepsi yang terbentuk di pikiran anak istri, agar apa yang ada dalam pikiran anak istri kita, keberhasilan atau kebaikan yang disebut baik itu adalah ketika tampil kita di rumah menjadi orang baik, suami yang baik, ayah yang baik, ya, atau istri yang baik, atau anak yang baik. Ya. Ingat, jadi bukan kemudian hanya mikirnya pekerja sukses atau pengusaha sukses, ya, atau karyawan sukses, ya, atau karyawan teladan. Loh, kalau begitu tidak boleh? Boleh. Tapi jangan lupa bahwa yang lebih utama bagi kita itu adalah khairukum li ahli. Gitu. Yang terbaik bagi keluarganya. Jadi perlakuan terbaik ini terus kita berikan di keluarga kita. Mulai dari kita bangun tidur, pasti ini berat. Asumsinya sekali lagi, asumsinya ya, mungkin sama. Sesuatu yang sangat berharga itu biasanya upayanya juga harus serius, harus lebih. Sama untuk mendapatkan khairukum li ahli. Anak istri kita yang tahu kita mulai dari kita bangun tidur, kemudian berangkat kerja, pulang dari kerja, ya, sampai kemudian kita tidur lagi. Keluarga kita yang tahu. Makanya ayo pastikan bahwa keluarga kita akan mengatakan suamiku, istriku, bapakku adalah suami, istri atau bapak yang baik. Terima kasih Mas Suhud, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz atas kajian dan ilmunya. Teman-teman sekalian, dari apa yang disampaikan beliau tadi, kita bisa menarik garis bawah tentang sukses itu. Ternyata sukses itu, yang dikatakan benar-benar sukses itu, diawali dari keluarganya sendiri. Kalau di keluarga aja masih berantakan, masih banyak problem, sepertinya yang nama sukses itu belum benar-benar sukses. Nah, buat teman-teman sekalian, agar lebih mudah dalam memahami, kepada Ustadz Ahmad untuk memberikan penutupan atau mungkin closing statement beserta doa agar teman-teman sekalian yang di rumah ini bisa dengan mudah memahami, kemudian diberikan kesehatan dan keselamatan, utamanya dari kondisi-kondisi yang sekarang ini. Monggo Ustadz, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Suhud di sana ya, yang tetap dengan setia menemani saya di
ngikuti saya di acara ini. Baik pemirsa, closing statement, ya. Kata kuncinya adalah kita bangun kesuksesan itu berangkat dari keluarga. Ya. Mari kita berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Buat teman sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai dalam kajian kali ini. Terima kasih telah setia mendengar kajian-kajian kami. Semoga kajian kami memberikan kemanfaatan bagi teman-teman sekalian, dan semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau mungkin ingin membahas sesuatu, silakan komen di email dan kontak di bawah sini. Kemudian itu nanti akan jadi bahan kami untuk kajian kami selanjutnya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih telah setia melihat channel kami. Kita akhiri kajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman sekalian, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, terima kasih.